Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PUB, kabula, kabale, kabalandongan. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puja dan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat yang paling utama. Kita hari ini Senin 30 Oktober 2023 dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka tahaddus binikmah, bersyukur hari ulang tahunnya Provinsi Banten yang ke-23 yang bertepatan dengan ulang tahunnya Perkumpulan Orang Banten yang kelima. Alhamdulillah. Salawat salam kita sanjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang setia hingga akhir zaman dan yaumul qiyamah nanti kita akan mendapat sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita yang selalu memberikan inspirasi kepada kami di Perkumpulan Orang Banten, yaitu Kimpik, panggilannya Irjen Purnawirawan Taufik Rahman Ruki, orang Kumpai. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Dan kami berhimpun di PUB karena selalu bagaimana mendapatkan bimbingan dan arahan. Beliau selalu menyampaikan bahwa PUB itu bagaikan alun-alun. Nah, seperti di belakang lah gitu kira-kira. Alhamdulillah hadir yang mewakili Pak PJ Gubernur. Padahal Pak PJ rumahnya di belakang sana. Namun karena tugas negara dipanggil oleh istana yang harus mendahulukan. Pastinya bahwa kegiatan kita pun ini dukungan penuh daripada PJ Gubernur. Dan Alhamdulillah Pak Agus sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai yang mewakili Pak PJ. Juga dari Kejaksaan Tinggi, Alhamdulillah hadir, terima kasih. Tokoh Pak Al, Kiai Anang, senior kita, Alhamdulillah, Pak Prof, Alhamdulillah, para alim ulama, Kiai Mbai, dan juga segenap pengurus, Ki Kahar, Ki Eden dari Perkumpulan Banten, Ketua Harian, Ki Yus, Sekretaris Umum, Nyi Ade, calon DPD RI, Bendahara Umum, ya, Nyi Ade ya, bener ya, Bendahara Umum, calon DPD RI. Alhamdulillah. Dan Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah, karena PUB sekarang sudah 5 tahun, Banten sudah 23 tahun. Sudah bagaimana perjalanan Banten 23 tahun dan PUB sudah 5 tahun. Alhamdulillah, untuk PUB sudah melaksanakan berbagai banyak hal, baik itu kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan spesial, yaitu di ulang tahun yang kelima itu kami merangkai 5 kegiatan. 5 kegiatan, yaitu untuk menjadi legacy, ya, kenang-kenangan dari perkumpulan. Yang pertama yaitu kegiatan yang sangat spektakuler yang mungkin belum pernah diadakan oleh organisasi manapun, yaitu namanya Ziarah Akbar. Dilaksanakan di seluruh tempat, yaitu ziarah kepada tokoh dan pahlawan Banten, baik itu di Provinsi Banten juga di tempat yang lain, termasuk yaitu di DKI Jakarta, Taman Pahlawan Kalibata dan Tanah Kusir. Alhamdulillah Ketua Umum kemarin didampingi juga Pak PJ Gubernur tanggal 28 melaksanakan ziarah secara serentak di Rangkas Bitung, di Pandeglang, bahkan selain di Banten dilaksanakan di Sumatera Utara, di Lampung. Itulah bagaimana perkembangan PUB saat ini. Yang kedua yaitu kegiatan yang dilaksanakan tentang mengangkat UKM. Alhamdulillah 29 Oktober kemarin tokoh Banten Haji Mbah juga hadir di Tangerang Selatan Wareng Lengkong. Kita memberikan yaitu 100 sertifikat halal kepada UKM Banten. Dan juga yang ketiga kita melaksanakan yaitu program bagaimana ke depan adat dan budaya Banten, yaitu untuk dilindungi dan juga untuk pemerintah
punya tanggung jawab siapapun gubernurnya ke depan nih Kang Jajuli. Jadi bukan hanya dari masa ke masa aja, yaitu kita mengusulkan tentang Raperda, yaitu Dewan Adat dan Budaya Masyarakat Banten. Saya yakin DPRD sudah menerima itu. Insya Allah hari ini di Ketum nanti akan menyampaikan kepada Pak BJ. Yang berikutnya adalah tentang bagaimana kita menghargai, yaitu orang-orang Banten yang berprestasi. Yaitu bagaimana di tengah-tengah kita ada juara kori internasional, ada atlet dunia, ya, yaitu angkat besi juara dunia, ada juara pencasilat dunia. Ternyata orang Banten ini ketika dicari bagaimana yang orang-orang berprestasi luar biasa banyaknya. Namun dalam kesempatan ini ulang tahun yang kelima, kami memilih dulu yaitu 5 juara orang Banten yang berprestasi. 2 juara kori internasional, 2 juara pencasilat dunia. Kenapa ini menjadi kategori ini? Karena Banten syarat dengan tanah ulama dan jawara. Dan yang terakhir yaitu rezeki dari disebut dengan olahraga, yaitu angkat besi juara dunia. Insya Allah nanti Ki Ketum akan menyerahkan itu. Dan yang terakhir yang kelima ya tadi dari berbagai kegiatan, insya Allah ini saya minta kalau ada tim-timnya ini, Kiani ada? Mohon izin Kiani, yang ketua panitia dari bagaimana Raperda ini, dan Ki Agus, tim panitia dari UKM mohon ke depan juga, karena saya ini hanya koordinator aja Pak. Silakan Kiani, Ki Anang, yang untuk jarak ke depan sebentar, bahwa orang-orang kita memberikan penghargaan kepada yang lain. Ternyata di PUB juga saya harus memberikan penghargaan kepada orang yang terlibat sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Ki Agus Muharram, Ki sini kanan, Ki Yani, mohon. Itu di ini udah di skenario nya udah ada itu. Supaya masuk TV maksudnya gitu. Ini ucapan penghargaan dari ketua koordinator. Ki Agus, mohon izin. Ki Yani Rizal, mana Ki Yani Rizal? Juga ikut. Untuk Ki Asok, mana Ki Asok? Yang mengangkat tentang bagaimana makanan Indonesia yang tadinya dari rumahan, dari pinggir jalan untuk tampil di hotel-hotel berbintang, baik nasional. Ada Ki Asok? Oke, jadi inilah tentang 5 program. Ki Ahmad itu, Ki Yani Rizal enggak ada. Oke. Ki Asok sini. Oke. Saya kan harus memberikan penghargaan kepada orang yang memberikan kinerja, kata Ki Ketum gitu kira-kira. Oke, kurang 1 nih Ki Ketum, Ki Asok Umar, yang tanggal 17 Oktober kita melaksanakan event besar, yaitu tentang festival Food and Art Festival di Kota Tangerang. Ya, mana Ki Asok Umar? Lagi di jalan. Oke, alhamdulillah. Ini salah satu yang hadir 4, dan ada kelima Ki Asok yang melaksanakan program 5 unggulan kegiatan Hari Ulang Tahun Provinsi Banten yang ke-23 dan juga ulang tahun Perkumpulan Orang Banten yang kelima. Mudah-mudahan ini persembahan kami dari Perkumpulan Orang Banten untuk pemerintah Provinsi Banten dan juga untuk seluruh masyarakat orang Banten. Harapan ke depan sesuai dengan temanya, yaitu membangun komitmen yang tinggi. Nah, ini kita samakan, membangun komitmen menuju masa depan Banten juara. Sehingga jangan sampai kita membicarakan orang Banten itu ke depan itu malas katanya, ngedul. Ternyata tidak. Mulai sekarang orang-orang Banten sudah banyak yang berprestasi. Maka saat ini kita membuktikan bahwa visi PUB Banten baru, Banten juara, masyarakatnya sejahtera dengan bingkai iman dan takwa, bahwa PUB sedang berproses menuju ke situ. Mudah-mudahan kehadiran PUB akan terus bersama pemerintah. Kita bukan antipati dengan pemerintah, tapi kita akan terus bermitra dengan pemerintah siapapun pemimpinnya. Maka untuk itu kehadiran PUB bagaikan alun-alun itu mengajak dalam kesempatan ini pemuda-pemudi orang Banten dimanapun. Insya Allah Perkumpulan Orang Banten saat ini bukan hanya ada di Banten, tapi sudah ada di beberapa tempat di provinsi lainnya, bahkan insya Allah sampai ada di luar negeri. Saya rasa itu tidak kurang tidak lebih
Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan laporan ya, bahwa sebelum di hari puncak ini tanggal 30 Oktober Kak Dery, bahwa PUB sudah melaksanakan 5 program unggulan dalam rangkaian HUT PUB kelima dan juga HUT Provinsi Banten ke-23 tahun. Iya, betul sekali Kak Dea. Selain itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Koordinator, bahwa memang banyak sekali putra-putri Banten yang berprestasi. Ya. Salah satunya saya adalah warga asli Banten yang tinggal di Lampung. Di sana ada salah satu seniman namanya Nufusa Etnika. Beliau asli orang Banten, orang Tak-Takan Serang, tapi beliau berkarya mengembangkan budaya Lampung sudah sampai ke Sydney, Australia. Wow. Saya sedang berkoordinasi bersama beliau Kak Dea untuk mengadakan event kebudayaan Banten di Lampung, karena di Lampung banyak sekali orang-orang Banten di sana. Wow. Nanti juga mohon izin untuk Ketua PUB Lampung, saya mau bersilaturahmi juga. Baik. Baiklah Kak Dery, kita langsung saja akan ada pembacaan doa. Dalam rangkaian ini tentunya kita juga mengharapkan keberkahan, keriduan, dan juga segala kelancaran dan harapan-harapan yang dicita-citakan untuk Provinsi Banten bisa terlaksana dengan baik. Yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh kepada yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ki Anang, pimpinan dari Ponpes Al-Mizan. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatin ashabi sayyidina rasulillah ajmal hamdul alamin. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ألف بين قلوبنا. Ya Allah, satukan hati-hati kami yang tercerai ini. Wa aslih dzata bainina, perbaikilah di antara kami ini kalau memang kami ini bersalah. Wahdina subulas salam, tunjukkanlah kami ini ke jalan keselamatan, ke jalan kedamaian. Jangan kau biarkan kami dalam keterpurukan. Wa najjina minadh-dhulumati ilan nur. Selamatkan kami ya Allah. Jika memang kami berada dalam kegelapan, hantarkan kami ya Allah ke cahayamu ya Allah yang terang benderang. Wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha ma batan. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala perbuatan keji dan mungkar, baik yang nyata maupun tidak nyata ya Allah. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Berkahilah untuk kami ya Allah keberkahan dalam pendengaran kami, keberkahan dalam penglihatan kami, keberkahan dalam keluarga kami, istri-istri kami, keturunan-keturunan kami. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Berikanlah taubat kepada kami ya Allah, taubat dari segala dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah. Allahumma ya Allah, ij'alna syakirin li ni'matika muthnina biha qabilina wa tim'arin. Jadikanlah kami keluarga PUB ini ya Allah hamba-Mu yang selalu bersyukur terhadap nikmat-Mu ya Allah, selalu memuji-Mu ya Allah, selalu menerima nikmat yang Kau berikan baik kecil maupun besar ya Allah. Wa atimmaha alaina, dan sempurnakanlah
terus nikmat-nikmat itu dalam kehidupan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikan ya Allah petunjuk dari setiap urusan dan perkara yang kami hadapi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ki Anang yang sudah memimpin doa untuk kita semua, dengan harapan kita semuanya sehat dan diberikan usia yang bermanfaat ya, dan juga bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Rektor Untirta yang sudah hadir, dan juga ada Kiai Mbai Mulya Syarif. Pak Yai, terima kasih juga sudah hadir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak sambutan dari Ketua Umum PP Perkumpulan Orang Banten. Kepada yang kami hormati, Ki Empik, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan selalu mendasarkan diri kepada rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa semua tidak akan terjadi tanpa izin dan kehendak Allah. Termasuk apa Kiai ini? Kurang keras. Saya mah nggak usah. Orang Banten kene tidak pakai mic juga masih bisa keras. Semuanya bisa terjadi atas izin Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dikasih banyak tidak bersyukur, kira-kira juga mau barokah. Dikasih sedikit kalau kita dasari dengan rasa syukur, insya Allah. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Saudara Al Muktabar yang sekarang menjadi pejabat Gubernur Banten, yang telah banyak membantu, termasuk hari ini memberikan fasilitas kepada Perkumpulan Orang Banten untuk melaksanakan acara puncak peringatan ulang tahunnya yang ke-25, yang kelima, walaupun saya tahu beliau tidak bisa hadir karena hari ini ada rapat dengan Presiden. Kita mesti memaklumi, memang begitulah perjalanan birokrasi. Dan secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Hasan Gaido, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, beserta timnya, yang saya cuma mengatakan dalam rangka HUT PUB ini lakukan ini. Sanggup pro. Alhamdulillah berjalan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah bersedia untuk datang. Saya tahu ini tokoh-tokoh semua. Memang itulah Banten. Tambah tokoh tambah merunduk dia. Tambah tokoh tambah tidak ketahuan. Di sini ada hadir Rektor Untirta, salah satu perguruan tinggi yang baru tapi melejit, dan insya Allah saya berharap dan sekaligus berdoa tahun-tahun depan Untirta akan menjadi universitas unggulan di Indonesia. Rahman Ruki ini kan dulu gabung di pembentukan provinsi. Kita juga tahu ada Kiai Anang. Cuman kalau di pesantren mah disebutnya cuma pimpinan pondok pesantren aja. Al-Mizan kemarin baru meresmikan gedungnya yang kesekian. Relasinya masih kecil. Dengan santrinya entah berapa puluh ribu. Dan beliau adalah ketua forum pesantren. Banyak tokoh-tokoh yang hadir. Terima kasih sekali lagi. Saudara sekalian, Perkumpulan Orang Banten adalah sebuah perkumpulan yang inklusif.
Artinya sebuah perkebunan yang terbuka. Kita tidak membatasi diri bahwa jadi anggota PUB itu harus orang etnik Banten atau etnik Banten kayak saya ini, yang disebut tadi orang Kumpai. Kumpai adalah sebuah desa kecil. Dari Serang ini kurang lebih jaraknya sekitar 62 kilo. Kalau ngerokok kira-kira mesti bawa rokok gentong 1 pak. Kira begitu. Tapi Al-Mizan lebih jauh lagi, tenang aja. Organisasi ini organisasi yang inklusif, yang terbuka untuk semua orang dalam suatu garis memiliki kepedulian kepada Banten. Kenapa saya garis bawahi kepedulian ini? Banten ini hanya bisa bangkit, hanya bisa maju karena orang-orangnya memiliki kepedulian. Karena itu buat mereka yang bukan keturunan Banten, kita ini wong Palembang. Tapi kalau awak galak nak jadi wong Banten, pacak kita bergabung. Dah kate masalahnya. Itu Pak Zul itu bukan orang Banten itu. Tapi kalau ditanya di mana-mana dia ngakunya orang Banten. Nggak apa-apa Pak Yul. Oke. Jadi Banten, perkumpulan orang Banten adalah sebuah perkumpulan yang inklusif, yang terbuka. Sepanjang yang bersangkutan memiliki kepedulian kepada Banten. Bagaimana kalau tidak peduli? Ya peduli itu tinggalin aja. Saudara sekalian, Banten ini sejarahnya panjang betul, panjang sekali. Ya deh, tolong dong. Bendahara saya ini bisanya cuma minta duit aja. Ki Ketum duitnya habis, ya oke, apa? Saya bilang minta sama Ki Hasan. Ada perubahan. Tapi giliran saya kehabisan air dia gak ingat. Oke. Jadi Banten ini sejarahnya panjang, saudara. awal aja, awalnya ya. Cuman penyerahan. Bukan dimulai dari tahun 1252, tapi dari mulai 300 Masehi. Gimana kira-kira? Abad ketiga Masehi Banten ini sudah eksis. Sudah eksis. Banten ini. Penyerahan ini nanti, oke. Salah satu bukti sejarahnya adalah ketika jenazah Fir'aun dibongkar dari piramidanya dan dilakukan autopsi oleh para ahli. Fir'aun ya, nggak tahu Ramses yang keberapa saya nggak tahu. Atau mungkin itu Tutankhamun. Apa yang diketemukan? Yang diketemukan di dalam isi perutnya sebagai pengawet jenazah adalah biji-biji lada yang berasal dari Banten. Kesimpulannya apa? Bahwa telah terjadi perdagangan antar benua. Karena itu ada yang namanya Teluk Lada. Kalau kata orang Palembang, orang Lampung, ladang itu saham, lada itu saham. DPRD apa? PJ Gubernur. DPRD udah. Sejarah panjang Banten. Dan Banten ini bukan daerah kosong, bukan daerah kosong. Ketika Rasulullah Muhammad 563 tahun Masehi lahir dan kemudian Islam dikembangkan, disebarluaskan sampai ke Banten. Banten ini bukan hutan belantara, saudara. Banten ini sudah dihuni oleh manusia-manusia yang berkebudayaan tinggi. Sambutan DPRD. Setelah pembagian. Karena itu dikenal situs-situs tertentu. Ada situs Sang Hyang Sirah, ada situs Cibedung, Lebak Cibedung, ada situs Batu Ranjang dan segala macam. Dia itu didisposisi. Terjadilah akulturasi antara dua kebudayaan besar, antara tiga kebudayaan besar, bahkan mungkin 4. Kita tahu bahwa agama Buddha telah ada lebih dulu. Dan semuanya berjalan dengan baik, dengan smooth. Tidak pernah saya mendengar ada perang antar suku dan antar agama di Banten. Masing-masing bisa melakukan akulturasi, asimilasi. Maka terbentuklah masyarakat Banten yang sekarang ini. Masyarakat dengan varian kebudayaan yang begitu panjang, begitu banyak.
Bukan cuma debus. Bukan cuma debus. Banyak hal-hal lain dan itu variannya. Buat orang yang lama di Maling waktu kecil ada dikenal dengan namanya ujungan. Itu juga hampir sama sadisnya dengan beduk gitu. Buat mereka yang waktu kecil suka main bal, itu kalau ditendang sama orang Ciomas, nyingcet disurakan, harus diadu. Tapi kan ngabeletrak ngaburinya, kaki ketemu kaki itu ngaburinya, tahu nggak? Jadi kaki ketemu kaki itu, jadi bukan ngabeletrak, tapi ngaburinya keluar sana. Nah itu baru. Akulturasi kebudayaan begitu besar membuat Banten ini menjadi salah satu daerah yang punya historis tersendiri. Historis yang panjang dan besar. Kita selama ini mengenal dan dengan segala kehormatan Sultan Maulana Hasanuddin sebagai pendiri Kesultanan Banten. Pendiri Kesultanan Banten. Tetapi Kesultanan Banten ini berdiri di atas kerajaan Sunda sebagai pengganti. Dan ketika pada masanya kerajaan Banten ini fade away, sultannya dibuang ke Surabaya. Pada saatnya muncul sebuah kejayaan baru yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mulailah kita orang-orang Banten berpikir, kenapa kita hanya menjadi sebuah presidenan dan kabupaten, sementara itu Aceh sudah menjadi provinsi tersendiri, daerah Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Maka keluarlah pikiran-pikiran tokoh-tokoh Banten bahwa Banten pun harus muncul sebagai sebuah provinsi tersendiri. Lalu muncullah pikiran-pikiran yang dibawa oleh almarhum Ki Gogon Sandadirja yang waktu itu menjadi Bupati Serang tahun 53, mengusulkan kepada Bung Karno, panitia dibentuk, Bung Karno presiden daerah ini untuk agar Banten dijadikan provinsi tersendiri. Tapi karena situasinya masih politik, terjadi pemberontakan dari mulai PKI 48, 49, kemudian serangan clash, aksi militer Belanda 49, 48, 49. Hingga waktu itu secara politis Bung Karno mengizinkan. Keinginan itu kemudian bukan diredam, diendapkan. Tahun 60 muncul lagi di Bandung. Salah seorang tokohnya yang saya kenal adalah Pak Nafsirin Hadi almarhum, orang Pandeglang. Lalu muncullah mulai generasi-generasi muda, anak-anak umur 18-19 tahun. Ada yang namanya Uwes Korni, waktu itu umurnya baru 19 tahun. Dengan gayanya dan caranya mereka melakukan demonstrasi, sehingga sempat beberapa orang masuk ke dalam tahanan Garnisun Bandung. Setelah dibina dikeluarkan. Saya tahu itu. Ini kan? Saya sempat ngantar makanan ke yang namanya Uwes Korni ketika ditahan di POM Bandung. Berdam kembali karena situasi politik 65 G30 PKI. Oke, ini Tetapi keinginan untuk menjadikan Banten sebagai sebuah provinsi tidak pernah berhenti. Di bawah terus bergerak. Almarhum Ki Amin, saksi hidupnya Imbai, terus bergerak membangun. Ketika akan muncul reformasi, muncul tokoh-tokohnya. Yang satu mendirikan komite, yang satu lagi mendirikan yang namanya Pokja. Komite di bawah pimpinan Haji Uwes Korni, Pokja di bawah pimpinan Saudara Irsad Joeli almarhum. Termasuk pelakunya ini ada yang duduk di sini nih, Mr. Ali Yahya. Dia balik, terus bergerak. Beruntung kita, beruntung Provinsi Banten, karena ketika itu ada seorang tokoh Banten yang nanjir. Siapa? Beliau itu adalah almarhum Jenderal Suryadi Sudirja yang ketika itu menjadi
Menteri Dalam Negeri. Beliau yang mensatukan semua kekuatan-kekuatan itu tadi, mengajak kakak kita almarhum Muhtar Mandala yang waktu itu menjadi direktur utama Bank Duta, dan mengajak banyak lain, lalu dijadikan satu semua kekuatan itu menjadi yang namanya Bakor PKB di bawah pimpinan Saudara Haji Triana Sabun, almarhum masih hidup. Gerakannya dimulai justru dari ketika Pak Habibie datang ke Pandeglang, ke tempat pesantren Ki Amin. Dalam sambutannya kalimat terakhir disisipkan, sudah dipesan-pesan, jangan ngomong-ngomong tentang provinsi ini, masih reformasi. Ya, sumuhun saja. Tapi ketika kalimat itu, pidato itu akan ditutup, muncul sebuah kalimat baru, mohon kiranya pada Bapak Presiden Habibie agar yang konsep suratnya siapa? Tuh orangnya di pojok tuh, dia aja ketawa aja tuh. Mulai bergulir. Alhamdulillah kemudian Pak Habibie digantikan oleh Gus Dur. Yang kita tahu hubungannya dengan para ulama di Banten itu luar biasa. Gerilya bahkan bisa lebih masuk. Alhamdulillah Oktober 2000 dikeluarkan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Banten. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pembentukan Provinsi Banten itu melibatkan waktu yang panjang dan melibatkan banyak orang. Karena itu ulang tahun ke-5 Perkumpulan Orang Banten kita dedikasikan untuk mengisi peringatan 23 tahun berdirinya Provinsi Banten. Bagaimana caranya? Yang pertama, saya minta kepada Ki Hasan dan teman-teman para wakil ketua umum, saya ingin dilakukan ziarah massal dan menyeluruh. Selama ini orang kalau datang ke Banten, ziarahnya mesti ke Masjid Agung untuk menziarahi Sultan kita, kemudian ke Cikadueun, kemudian ke Caringin. Itu 3 destinasi wisata ziarah di Banten yang dikenal: Sultan Hasanuddin, Syekh Mansur, dan Caringin. Saya baru tadi pagi itu, tolong bikin baik. Tarekat Naksabandiyah. Dan ini bukunya baru saya buka ini, belum saya baca. Syekh Agung Asnawi Caringin Al-Bantani, waliullah terakhir abad ke-20. Ini kita kadang-kadang belum tahu ziarah ke Caringin, di Caringin siapa sih? Ternyata beliau adalah seorang ulama besar pada zamannya. Banyak yang belum tahu. Kami ajak semua masyarakat untuk berziarah. Siapa yang kita ziarahi? Dalam daftar pertama yang harus kita ziarahi adalah yang pertama makamnya almarhum Kiai Haji Ahmad Khotib. Itu bagus, Ahmad Khotib. Siapa beliau itu? Beliau adalah residen pertama Banten. Ketika kemerdekaan, beliau yang ditunjuk oleh Bung Karno untuk menjadi residen Banten. Padahal sebelumnya beliau adalah berdomisili dari Pandeglang, ditugasi untuk berangkat ke Kasemen, menghidupkan kembali syiar agama lewat Masjid Agung Banten bersama-sama dengan adiknya Kiai Haji Tubagus Sahabat Wasi. Beliau memang pejuang, pernah dibuang ke Digul, dan sedang kita usahakan untuk dapat diangkat menjadi pahlawan nasional. Mohon doanya. Itu kita bilang, itu dulu pancernya Banten itu, Banten pasca kemerdekaan itu Kiai Haji Ahmad Khotib. Sesudah itu siapa? Sesudah itu adalah Brigadir Jenderal Kiai Haji Samun. Beliau lah yang memimpin perlawanan fisik di Banten. Kiai itu
Jadi orang Banten ini perjuangannya betul-betul di berbagai lapangan. Beliau lah yang cikal bakal berdirinya kekuatan tentara di Banten. Semangatnya mulai dari Geger Cilegon tahun 2028. Siapa lagi? Saya bilang yang berikutnya adalah kita diarahi makamnya Jenderal Suryadi Sudirja. Cek syariat nama lamun lain Pak Suryadi mah harita nu jadi menteri dalam negeri. Rada hese ieu jadi gubernur, jadi provinsi. Cek syariatna. Tapi ada cek hakikatna geus kahayang Gusti Allah eta mah. Sudah jadi keinginan Gusti Allah bahwa kita harus jadi provinsi. Tapi manusia yang mengawaki semua kegiatan itu, the man behind our, itu adalah Pak Suryadi. Saya tahu persis karena ketika itu saya masih menjadi deputi Menko Polkam dan sebelum menjadi anggota DPR yang cawe-cawe. Siapa lagi? Kita kadang-kadang lupa. Begitu Kesultanan Banten ini hancur, orang-orang Banten bergerak di mana-mana dan salah satu yang menonjol adalah yang disebut dengan Dr. Andes Safrudin Prawira Negara. Beliau itu orang Banten, kelahiran Anyer. Apa yang dilakukannya? Bank Indonesia itu berdiri, salah seorang pendirinya adalah Dr. Andes Safrudin Prawira Negara bersama dengan Dr. Nas Margono. Margono juga adalah orang Banten. Cuma dia domisilinya di Surabaya. Apalagi ketika tahun 49 Indonesia ini diserbu oleh Belanda, Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap, Pak Dirman bergerilya di Jawa Tengah. Tapi Bung Karno mengeluarkan mandat lain kepada Pak Safrudin Prawira Negara yang ketika itu ada di Bukit Tinggi. Maka berdirilah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi yang ketuanya bukan presiden, adalah Dr. Andes Safrudin Prawira Negara. Di situ main di radio membuktikan bahwa Indonesia itu masih ada. Pak Dirman melakukan serangan-serangan umum, termasuk serangan umum 1 Maret, untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu masih ada. Dan itulah kemudian yang memaksa Belanda membuka meja perundingan di Linggarjati. Dan sejak itulah ada penyerahan kedaulatan. Betapa orang Banten memiliki peran. Belum lagi yang lain. Yang di Pandeglang kita minta menziarahi Ki Muhtar Mandala, yang di Rangkas kita minta menziarahi juga Patih Derus, ada Kang Asep Sampurna, ada Ki Wes Korni, ada Ki Irsad Juaeli. Yang di Tangerang juga ada pendiri Provinsi Banten, tokoh Provinsi Banten, almarhum Sagap Usman. Semua ingin tentu ingin membuktikan bahwa provinsi ini berdiri sebagai hasil dari kerjasama kita semua. Karena itu menjadi tidak tepat ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya adalah tokoh, saya adalah pendiri segala macam. No. Siapa kita? Banten. Siapa kita? Banten. Itu. Karena itu saya ajak, mari kita ziarahi, mari kita mengenal sejarah. Banten ini berkesinambungan panjang. Kita ziarahi. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Kita masih memerlukan tenaga-tenaga muda, tenaga-tenaga yang berpikiran jernih, tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan intelektual, kemampuan mental. Karena itu perintah saya kepada, bukan perintah saya, punten Ki Hasan, permintaan saya kepada Hasan, cari orang-orang Banten yang berprestasi. Gak usah banyak-banyak. Cari. Ada Pak, sementara 5 gegis loba teuing. Apa itu? Ternyata yang saya bilang anak muda itu adalah juara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional, tingkat internasional malah. Luar biasa. Mengukuhkan identitas Banten sebagai tanah ulama. Jangan nuhun, jangan. Banten itu tanah ulama.
Dan ternyata ketika para kori, para santri kita berkiprah dalam musabaqah tilawatul internasional, mereka muncul sebagai pemenang-pemenangnya. Orangnya ada, kalau tidak salah ada 3 orang di sini atau 2. Kita akan cari terus. Kita memerlukan anak-anak muda seperti ini. Banten itu tanah jawara, kita cari, ternyata ada pesilat-pesilat dari tanah Banten yang menjadi juara dalam sebuah pertandingan silat internasional. Ada, orangnya ada ya Kesan. Di dalam olahraga masa kini ternyata ada juga yang bisa ngangkat berat, bukan sekedar cuma kulit di Tanjung Priuk. Ini udah lain lagi sekarang, ini angkat berat, barbel, dan berhasil menghasilkan medali-medali kebanggaan. Banten ini tanah jawara. Jawara itu juara, champion. Yang sebelumnya banyak. Ada yang pernah jadi dirut Pelindo, ada orang Banten. Dirut Bank banyak. Yang jadi Dirjen Komo. Yang jadi menteri Pabalatak. Banten ini dihuni, diisi, dihidupkan dan eksis sebagai tanahnya para jawara karena kemampuan, kemauan dan semangat dari para orang-orang Banten sendiri. Saudara sekalian, saya bicara tentang pendirian Banten, saya bicara tentang masa depan Banten. Insya Allah 4-5 tahun ke depan masih akan ada orang-orang Banten yang muncul. Jangan khawatir soal intelektualitas, bukan cuma jawara dan ulama. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pertama itu yang namanya Profesor Dr. Tubagus Bahtiar Rifai. Dari namanya aja udah jelas. Ya, Kifatah ya. Tubagus Bahtiar Rifai itu LIPI itu. Ya, dari namanya aja udah jelas. Jadi keunggulan-keunggulan kita banyak di berbagai bidang. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi mereka. Setelah kita bicara tentang keunggulan sejarah ke depan, nah kita ini kadang-kadang masih lupa. Pecak bandeng, sate bandeng, rabeg. Ternyata semuanya masih menjadi makanan kaki lima. Tahu saudara-saudara kaki lima? Ambisi PUB adalah menjadikan makanan itu menjadi makanan-makanan di restoran dan hotel bintang 5. Karena itu kita kembangkan. Mulai Kiani ini kerjanya. Mulai kita kembangkan festival Banten Food Festival di sebuah hotel bintang 4, belum bintang 5. Karena memang belum bintang 5 belum ada di Banten. Pelan-pelan kita angkat mereka. Program ke depan adalah lomba masakan Banten khas, spesifik, dan nanti dinilai oleh para chef dari hotel-hotel bintang 4, bintang 5 sehingga layak dia ke depan. Setelah itu kita akan meningkat lagi. Saya ingin satu saat yang namanya rabeg itu menjadi sama populernya dengan randang. Ada yang orang Awak sini nggak? Ada yang orang Awak sini nggak? Ngaku orang Awak. Wah, itu ada orang Padang nggak ngaku orang Awak lagi dia. Udah merasa dirinya orang Banten. Tapi buat saya obsesinya adalah rabeg itu tidak boleh kalah oleh rawon Jawa Timur. Rawon itu bahan utamanya picung. Picung mau balatak di lemur aing ya. Lo batang kan lagi ayak enek. Yakin mah ya. Keluak. Kenapa kita tidak bisa mempopulerkan itu? Karena kita lupa. Mari kita mulai. Bandeng kita kalah oleh Juwana. Bandeng Presto. Aing mah ngadahar lagi sangeuk, leuwih hade ngadahar sate bandeng. Buatan langganan Kimbay tadi. Teh Jujulin. Ini karena itu kegiatan kita adalah Banten Food Festival dalam rangka meningkatkan kualitas hakikat dan harkat
makanan-makanan tradisional Banten sehingga kita layak bersaing. Ulangan sashimi doang nu ribut bibimbap segala macam. Coba sekali-sekali ya tanungarana rabek jeung sate bandeng jeung angeun lada. Hayu ge urang bawa ka bintang 5 aja bisa. Bisa tuh? Bisa. Jawabannya bisa, tidak ada sabisa-bisa. Kudu bisa. Asal kita semua mau. Anda tahu hidupnya ekonomi di Banten ini karena apa? Investasi luar biasa banyaknya. Investasi di negeri Banten ini, maaf saya nyebut negeri Banten, provinsi Banten ini ketiga dari seluruh Indonesia. Walaupun ironinya pengangguran kita nomor 2, tapi investasi kita nomor 3, pan pabelit. Ongkoh loba investasi, ongkoh loba pegawaian, tapi nu nganggur masih kena babalatak. Nah ini pemikiran-pemikiran Profesor Untirta ini kumaha ya kudu kieu ieu kudu kumaha ya urang supaya ieu rakyat urang teu kalaparan di negrina sorangan. Karena itu kita sentuh UKM. Kita punya mantan dirjen, mantan sekjen koperasi dan usaha kecil menengah, Dr. Agus Muharam, kurang Serang eta. Saya bilang Pak UKM, ulangan jadi sekjen doang. Coba gebina ieu kumaha UMKM masyarakat Banten. Mangga Pak Ketua untuk Banten siap. Jauh-jauh di Bekasi manehna mah. Di BSD lain Bekasi kan. BSD-nya tuh BSD. Bekasi sonoan dikit. Kita bina itu UMKM untuk bisa membuat pelaku-pelakunya lebih sederhana, lebih sejahtera. Kieden ulah dipersulit, dididik, dilatih yang benar bagaimana menghasilkan makanan-makanan yang halal. Siap Pak, 100 sertifikat halal kemarin diberikan, cuma-cuma. Tapi bukan sertifikatnya aja, pelatihannya juga kan. Jadi betapa PUB ini memerlukan perhatian kepada masalah-masalah yang kecil UKM. Kita bangkit bukan karena tokoh-tokohnya, bukan karena besar-besar yang kaya-kaya, bukan. Tapi kita bangkit dari usaha-usaha mereka yang kecil. Sudah, berapa itu kiasan yang saya sampaikan? Satu lagi ya. Saudara sekalian, Banten ini sebuah entitas besar. Entitas besar. Entitas kuat, entitas tradisional yang memiliki akar-akar peradaban yang begitu dalam. Tapi terbengkalai kita. Terbengkalai. Jangan nyalahkan orang lain, salahkan kita sendiri. 20 tahun yang lalu saya ke Korea. Apa yang saya lihat? Kerajaan Korea itu kerajaan besar yang dihancurkan oleh Cina 150 atau 200 tahun yang lalu, kemudian dijajah Jepang. Bekas rumahnya Raja Korea, istananya Raja Korea, itu paburantak acak-acakan leuweung. Sekarang ayo, barangkali ada yang mau studi kebudayaan berangkat ke lihat itu istananya Raja Korea yang baru sekarang, dibangun dari runtuhan-runtuhan menjadi tourist destination yang nomor 1. Semua orang kalau datang pengen lihat istananya Raja Korea itu seperti apa. Baru dibangun kurang lebih 5 tahun yang lalu. Tadinya berantakan, hancur. Persis nasibnya seperti Kasemen kita. Kesultanan Banten yang pernah jaya dan ditakuti di seluruh dunia. Nanya di mana urutna Pak Taufik? Urutna di mana? Atuh itu cina baru tak batu. Batalan kawislin. Tidak jelas lagi. Begitu turun dari mobil, yang datang adalah yang membagari kita adalah koropak. Kapan kita mulai berhenti melakukan friksi-friksi yang tidak perlu dan bersatu untuk membangun kembali situs kebanggaan kita? Banyak sekali situsnya. Tapi semua itu bisa kita lakukan sendiri kalau kitanya sudah bersatu.
Saya pernah membawa seorang teman, 2 orang, satu orang Cina, jalan ke Borobudur. Yang orang Korea kebetulan agamanya Katolik, tapi yang Cina masih Buddha. Begitu saya melangkah ke pintu Borobudur, dia berhenti. Kemudian dia berdoa menurut caranya dia. Saya pun terpaksa ikut berhenti. Yang Korea itu pun berhenti, mengangguk, menghormat. Saya tanya kenapa, Pak Taufik? Borobudur ini di dalam kamus agama Buddha adalah satu di antara candi tertua yang harus kita berikan penghormatan. Dan mereka seperti tawaf. Bagaimana keadaannya Borobudur sekarang? Mewah, megah, indah, asri, dan menjadi tourist destination yang luar biasa. Orang nggak akan ke Magelang. Banyak yang tidak tahu bahwa Borobudur itu adanya di Kabupaten Magelang, bukan di Jogja. Orang tidak ke Jawa Tengah kalau tidak lihat Borobudur. Kemudian diikuti dengan Borobudur Timke. Borobudur. Padahal sebelumnya Borobudur itu berserakan di mana-mana dan tertimbun oleh abu gunung labu. Tapi dengan kemampuan sendiri, dengan bantuan UNESCO, pelan-pelan Borobudur itu kita bangun kembali sehingga dia menjadi warisan dunia. Najaro hati aing hayang amat, lamun kira-kira kasemen bisa dibangun di kaki itu. Hayang tuh. Kalau hayang, mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Banyak sekali situs di Banten ini yang perlu diangkat, bukan dalam rangka membesarkan agamanya. No. Kalau saya mengatakan situs Lebak Sibedung, kita lain situs agama Islam, bukan soal agama, tapi soal budaya. Batu ranjang, batu Quran, menyaya Quran di batu bisa saja kalau kita bikin. Tapi itu adalah sebuah situs budaya yang memberinya jadi cikal bakal siapa orang Banten. Tanpa mereka sejarah putus. Dan inilah kita, Banten. Karena itu saya meminta kepada Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan untuk dibantu oleh teman-teman dari akademisi-akademisi dan diuji sahih di Universitas Islam Sultan Hasanuddin, di Untirta, untuk mendapatkan kajian paling tidak dari perspektif keilmuan. Kami ingin meninggalkan sebuah PUB, ingin meninggalkan sebuah heritage lain, yaitu please deh para stakeholder, mari kita bina adat dan budaya Banten ini lebih berkesinambungan, melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan dua kegiatan yang berbeda. Yang namanya mengembangkan itu bukan memberikan jaringan internet untuk masyarakat Baduy, bukan membuat jalan, bukan memasang jaringan listrik. Orang Baduy tidak perlu jaringan listrik, orang Baduy tidak perlu jalan setapaknya diperbaiki dengan aspal, dibeton, nggak perlu. Mereka dengan cara sendiri, kearifan sendiri akan membuat jalan yang mereka perlukan. Yang mereka perlukan tuh air bersih. Yang mereka perlukan adalah hutan-hutannya yang lestari supaya mata airnya tetap ada. Cara pandang terhadap hal-hal yang bersifat adat itu harus lebih adat, bukan dengan hanya menggunakan rasio. Karena itu dengan segala kehormatan kami membuat sebuah naskah akademis tentang bagaimana melestarikan adat dan budaya, tentang bagaimana mengembangkan adat dan budaya, tentang bagaimana mempromosikan adat dan budaya sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar buat masyarakat Banten pada umumnya. Sekali lagi terima kasih. Saya sudah bicara banyak tentang ulang tahun perkumpulan orang Banten yang kita dedikasikan untuk mengisi kegiatan ulang tahun Provinsi Banten yang 23. PUB membangun komitmen tinggi
untuk menuju masa depan Banten juara. Masa depan Banten yang champion. Saudara sekalian, PUB adalah sebuah perkumpulan resmi, organisasi resmi. Kami punya akte notaris, kami terdaftar di Departemen Hukum dan HAM, kami terdaftar di Departemen di Provinsi Banten, di legislasi, terdaftar secara resmi. Memang style kami bukan pakai sepatu ras, pakai baju loreng, dan kalau menyatakan pendapat dengan cukup demo. Ya kalau memang PUB dikehendaki itu bisa saja, nggak ada masalah. Tapi bukan itu style kami. Style PUB adalah mengumpulkan pikiran-pikiran dari semua rakyat yang berkembang, dari semua para tokoh-tokoh intelektual, dan kemudian kita susun dalam sebuah konsep, dan konsep itu kita tawarkan kepada stakeholder, terutama pemerintah, kepada DPR. Ini loh, yuk kita debat, yuk kita diskusikan di meja, jangan bakar ban di luar lah, udah bukan masanya. Gak usah bikin macet jalan, tapi kita datang kemari, datang ke gedung DPR, datang ke gubernur, kita bicara. Iya Bang Badar di rumah Pak Gubernur. Ini ekonomi syariah mau diapain Pak Gubernur? Sekarang giliran saya mengatakan, ini adat dan budaya Banten rek dikumahakeun, rek diacak-acak tah, atau rek dibinasakan. Saya mengusulkan, mari kita bina. Karena itu pada kesempatan ini saya sekaligus ingin memberikan penghargaan kepada para juara-juara Banten, sekaligus juga menyampaikan pikiran-pikiran kita tentang yang namanya Dewan Adat dan Masyarakat, Dewan Adat dan Kebudayaan Masyarakat Banten, untuk sebagai sebuah vehicle, sebuah kendaraan dalam rangka melestarikan budaya dan adat, melestarikan adat dan budaya, mengembangkan adat dan budaya, dan sekaligus mempromosikan adat dan budaya Banten. Konon kerajaan Banten itu, Sultan Banten itu seumur dengan Isfahan. Siapa yang pernah ke Iran? Ada istana Raja Persia yang lama namanya Isfahan. Itu terpelihara dengan bagus. Banten pun sudah saatnya membangun kembali kejayaan-kejayaan seperti itu untuk kesejahteraan masyarakatnya di dalam bingkai NKRI. Terima kasih. Mohon maaf apabila hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kempik tetap di tempat. Pak Ketua, mohon izin untuk tetap di tempat. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan naskah akademik dan juga draft Raperda Lembaga Adat Provinsi Banten. Dan untuk acara penyerahan ini akan dilakukan oleh KMP kepada DPRD Provinsi Banten dan juga pemerintah Provinsi Banten, yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Ades Agus Setiawan selaku Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov Banten, serta Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten Bapak Haji Ahmad Jazuli Abdillah. Kepada Bapak disilakan. Ya, tentunya penyerahan ini adalah sebagai salah satu komitmen yang dilakukan oleh perkumpulan orang Banten untuk turut serta memajukan Provinsi Banten di masa depan yang lebih baik lagi. Dan tentu saja kita sebagai masyarakat Banten juga harus turut mendukung keberlangsungan dari PUB dan begitu juga dengan program-program yang akan dilaksanakan ke depan. Ya, saya undang kembali kepada Kimpik untuk berada di atas stage. Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan untuk orang Banten berprestasi. Yang pertama kami memanggil, inilah dia putra-putri Banten yang berprestasi, yaitu Saudara Fatullah Al-Awasi atas dedikasi dan prestasi yang telah mengharumkan nama Banten dan Indonesia pada MTQ Internasional di Tripoli, Libya, Teheran, Iran, Kuwait, dan Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, atau yang mewakili? Baik. Ya, silakan untuk maju ke depan. Dan penghargaan yang kedua diberikan kepada Muhammad Maulana atas dedikasi dan prestasi di berbagai kejuaraan nasional pencaksilat ganda putra yang telah mengharumkan nama Banten dan Indonesia. Di antaranya adalah Pencaksilat Open Festival tahun 2019.
Selanjutnya kami mengundang Saudara Encep Endariana atas dedikasi dan prestasi yang telah mengharumkan nama Banten dan Indonesia di berbagai kejuaraan nasional dan internasional pencak silat. Boleh berikan tepuk tangan Saudara Encep Endariana atau yang mewakili, kami silakan. Ya, dan penghargaan selanjutnya diberikan kepada Rizky Juniansyah atas dedikasi dan prestasi yang telah mengharumkan nama Banten dan Indonesia sebagai juara dunia junior putra kelas 73 kg pada olahraga angkat besi tahun 2021, 2022 dan pemegang rekor dunia junior dalam angkatan snatch serta 3 rekor SEA Games. Luar biasa sekali putra-putri Banten. Dan Bapak Ibu, saya begitu disebutkan prestasinya merinding sekali, beneran merinding. Jadi orang Banten ini udah siap berlaga di kancah internasional. Amin, ya. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Kimpik untuk satu lagi. Ada satu lagi ya? Ya, penghargaan diberikan kepada Kiai Haji Ayatullah atas dedikasi dan prestasinya yang telah mengharumkan nama Banten dan Indonesia sebagai juara 1 MTQ internasional di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab 2023. Luar biasa. Silakan Kimpik untuk memberikan penghargaan kepada orang Banten berprestasi. Boleh mendampingi perwakilan dari DPR Provinsi Banten dan juga Pemprov Banten. Boleh mendampingi Kimpik ke depan. Inilah dia penghargaan yang pertama kepada Saudara Fatullah Alwasi atau yang mewakili yang juga merupakan juara MTQ internasional. Wow. Selanjutnya Kimpik akan memberikan penghargaan kepada Saudara Muhammad Maulana yang merupakan atlet pencaksilat kebanggaan dari Banten dan juga Indonesia. Ya, dan selanjutnya ada Encep Endariana. Ini prestasi yang telah mengharumkan nama Banten dan Indonesia di berbagai kejuaraan nasional dan internasional pencak silat. Betapa bangganya Provinsi Banten memiliki kualitas SDM yang sudah tidak bisa diragukan lagi ya Teh. Betul sekali. Tentunya kalau misalnya disandingkan dengan provinsi lain, wah Banten juga punya. Ya betul. Dan kita juga tentunya didampingi juga oleh putra-putri Banten 2023. Betul. Mereka menggunakan ini outfit asli batik Banten. Dan karya desainer lokal Banten juga luar biasa. Yang terakhir ini penghargaan akan diberikan kepada Kiai Haji Ayatullah selaku yang sudah memberikan dedikasi dan prestasi yang telah mengharumkan nama Banten dan Indonesia sebagai juara 1 MTQ internasional di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab 2023. Selanjutnya kami silakan untuk Kimpik dan juga beberapa jajaran untuk ikut berfoto bersama para putra-putri kebanggaan Provinsi Banten. Ya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk dedikasi dan prestasi terbaiknya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemuda ataupun putra-putri Banten berprestasi. Semoga dengan pemberian penghargaan ini tentunya semakin memacu semangat kreativitas dan juga prestasi selanjutnya. Ini adalah pemuda-pemuda pilihan yang saya percaya akan membawa Banten 5 di antara para pemuda pilihan, banyak lagi yang lain. Saya tahu ada yang sekarang masih mendapatkan beasiswa sekolah di Jepang, semoga ada yang juga yang ke Oxford atau whatever. Tapi sementara ini dengan segala hormat, dengan segala kekurangan Pak Profesor Wawan, Pak Profesor Fatah, kita baru bisa sampai kepada memberikan piagam, yang lain-lain belum. Tapi tolong itu diterima adik-adik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kembali ke tempat para penerima penghargaan dan semoga yang lain juga termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik untuk Provinsi Banten. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari DPRD Provinsi Banten. Untuk hal ini sambutan akan diwakili langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Banten,
Kepada Bapak Haji Ahmad Jazuli Abdillah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ali sidqi wal wafa amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, ini luar biasa apresiasi yang sangat tinggi bagi kami, terutama buat Ki Empik. Ini buku yang Ki Empik pegang, ini di launching di ruangan saya kemarin pada saat HUT Banten yang ke-23. Di tengah yang lain bercengkrama, bermusik, berdangdut ria di panggung pada saat HUT Banten yang ke-23 di gedung DPR, saya mengumpulkan 7 orang penulis Banten yang selama ini tidak dilirik oleh pemerintah. Saya undang sengaja ke ruangan saya, Imbai, sehingga Ratu Nijma Oman ini perjumpaan saya itu di Facebook sebenarnya. Naluri saya terpanggil untuk mengangkat beliau, saya undang ke ruangan saya khusus. Kedua, Agus Sutisna itu menulis buku tentang lika-liku demokrasi. Yang ketiga, ada anak muda dosen di UIN, juniornya Pak Profesor Wawan, itu Ahmad Fadil. Beliau menerjemahkan buku Al-Kasyaf Al-Manahij Al-Adilah Fi Aqaidil Milah, kalau nggak salah. Itu karya Ibn Rus yang diterjemahkan menjadi argumentasi teologis sekte-sekte dalam Islam, karya Ibn Rus, Ahmad Fadil. Kita hadirkan di gedung DPR. Satu lagi ada penulis sangat produktif, 10 buku langsung, Ketua Forum Silaturahmi Dokter se-Indonesia di Provinsi Banten, Saudara Soleh Hapudin, juga saya hadirkan. Buku terakhirnya tentang digital mindset behavior. Dan ada beberapa teman-teman anak Banten asli, lahir besar di Banten. Pada saat HUT di ruangan saya ingin memberikan kado terbaik Banten dalam bentuk karya buku. Kita hapus buat sahabat-sahabat penulis kita itu semua. Nah, kedua, hari ini saya luar biasa ini penugasan ketua ini sangat mendadak. Saya di perjalanan Pak Ki Empik menuju Bandung kunjungan kerja biasa anggota dewan. Ternyata ada undangan ditugaskan oleh ketua, dan di situ yang tanda tangan itu Ki Empik, Kang Deden, dan Ki Hasan Gede. Wah, repot nih urusannya, kalau saya nggak balik repot ini. Bisa pendek umur dewan saya di kantor ini. Repot. Ini salah satu apresiasi yang tinggi buat saya, dan saya di ketua komisi 1 itu, Kang Hasan itu dikenalnya komisi air mata, bukan mata air. Jadi yang mata itu yang sebelah itu. Tapi saya uniknya di sana bermitra kerja dengan Kesbangpol, Kominfo, BKD, ada 23 OPD mitra kerja dengan kami. KPU, Bawaslu juga, Perkominda, semuanya hormat di sini yang hadir. Di Kesbangpol kita buka data, Pak Kiai Anang, buka data ada berapa jumlah ormas yang ada di Banten ini. Secara statistik, secara faktual, data yang ada di Kesbangpol itu kurang lebih 280 ormas, organisasi masyarakat yang terdaftar. Baik ada SHU-nya, PHU di PHU, maupun ada SKT-nya di Kemendagri, Kesbangpol. Itu yang terdata. Belum lagi yang belum terdata. Di luar ormas OKP-nya KNPI yang berhimpun di organisasi kepemudaan. Ini saya harus menyebut ini, Prof. Pak Rektor, Pak Kiai Patah, dan Pak Kiai guru saya, Pak Kiai Sibli, dan semuanya nih Pak Kiai Anang. Jadi mohon maaf para tokoh yang nggak bisa saya sebut satu persatu, jadi saking bersemangat, saking respon terhadap kegiatan PUB. Hari ini kalian di forum Kesbangpol, ketika ormas-ormas itu berkumpul, saya menyampaikan sebuah teori yang pernah kita belajar dulu waktu SD, namanya autotomi. Jadi kalau cecak ingin memutus ekornya, ingin mempertahankan tubuhnya, itu memutus ekornya, tubuhnya esensinya lari entah kemana, ekornya bergerak-gerak, dan kita berdebat bahwa itu cecak, padahal bukan cecak. Di organisasi kita senantiasa berdebat pada soal yang seremonial,
yang struktural, yang simbolis, yang formalistik. Tapi kadang-kadang hakikatnya lari entah kemana, kita nggak kejar. Perdebatan angka-angka, perdebatan anggaran, perdebatan rapat-rapat, perdebatan pemilihan-pemilihan, perdebatan dan lain-lain. Seperti yang saya sampaikan kemarin di KNP World, saya sampaikan kepada teman-teman OKP dan pimpinan Ormas, bahwa perdebatan kita, energi kita hari ini lebih banyak pada perdebatan yang tidak substantif, tidak esensial. Perdebatan ekor kecak, bukan perdebatan substansi atau esensial. Dan kali ini hadir PUB dengan memberikan gagasan. Saya kaget tadi ada sebundel dokumen naskah akademik. Saya jadi ingat bulan lalu ada seorang teman yang menyampaikan ini di tempat ruang kerja saya. Siapa saya lupa. Rupanya inilah gagasan yang disampaikan kepada DPR dan ini luar biasa. Jadi PUB adalah bukan organisasi ekor kecak. Bukan organisasi yang hanya memperdebatkan soal seremonial. Bukan hanya gagah-gagahan seperti bajunya Ki Hasan Gaido gitu. Tapi ternyata dari simbol-simbol yang formalistik itu juga ada gagasan, ada substansi yang berdosa apabila saya pribadi anggota Dewan Wakil Rakyat kalau tidak bisa menindaklanjuti ada memperjuangkan aspirasi ini. Ini luar biasa. Yang kedua juga mengapresiasi. PUB mampu mengapresiasi anak-anak bangsa, anak Banten yang punya prestasi yang selama ini mungkin tidak banyak dilihat oleh pihak lain, tapi dihadirkan pada saat ini. Ini adalah sebuah gagasan juga. Dan yang terakhir adalah pada saat Banten HUT Banten di gedung DPRD Provinsi Banten beberapa minggu yang lalu, memang terasa suasana seremonialitasnya, suasana yang dari tahun ke tahun itu memang selama 23 tahun itu kadang-kadang dirasakan jauh dari substansi, jauh dari hakikat yang kita capai. Kami ingin PUB juga tadi hadir Kak Ali Yahya sebagai Ketua Panja masa lalu yang menandatangani, yang menerima aspirasi kita di gedung DPR RI dengan Pak Akbar Tanjung, Pak, nggak bisa kita lupakan dalam catatan sejarah karena Jajuli Kimpik ini bagian dari masa lalu yang dulu bawa-bawa berkas dan juga ngasih bahan buat Hatib Mansur tadi. Ini orang yang paling banyak diam tapi paling banyak menulis. Nah beliau ini yang sedang moto ini, beliau ini banyak saya kasih bahan sehingga beliau mencatat dalam jejak digital sebagai sebuah dokumen perjalanan Provinsi Banten, semuanya terdokumentasi oleh beliau dan semuanya itu ada dalam otak dan pikiran beliau. Kita beri aplaus kepada Kang Khotib. Itu saja mungkin dan hari ini sekali lagi saya mewakili teman-teman 85 anggota DPD Provinsi Banten sebagai informasi bahwa ke depan akan bertambah kursinya menjadi 100. Ini bagian dari karya Komisi 1. Ya, kalau Pak PJ Gubernur kemarin hanya menyampaikan bahwa jumlah penduduk Banten itu lebih dari 12 juta. Konsekuensi logisnya anggota Dewan Provinsi itu sudah bisa berjumlah 100 anggota. Existing hari ini adalah 80 anggota. Lalu kita bawa oleh Komisi 1, kita panggil KPU dan Bawaslu, kita berangkat ke KPU, ternyata ada momentum bagus perubahan undang-undang penyelenggaraan pemilu yang di situ ada pasal 131 lampiran terkait dengan pilkada atau pemilu yang digelar di Papua seiring dengan perubahan Provinsi Papua. Jadi ada perubahan di lampiran menjadi otoritasnya Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen PUM. Kemudian kita desak Dirjen PUM agar masukkan Banten menjadi salah satu agenda untuk penambahan kursi anggota DPRD Provinsi Banten yang ke depan akan diperebutkan dalam pemilu 2024 sejumlah 100 orang. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi luar biasa patut saya apresiasi dengan menyampaikan 2 buah pantun. Buah mangga, buah delima. Bila dirujak sangatlah nikmat. Buat PUB selamat ulang tahun yang kelima, semoga makin maju dan terus menebar manfaat. Kopi panas di dalam gelas, makan siangnya pakai soto babat. Buka mata dan telinga biar jelas, PUB tetap eksis dan menjadi organisasi yang keren dan hebat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ahmad Jazuli Abdillah selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Ya, tentunya yang sudah memberikan sambutan dan juga ucapan selamat ya kepada PUB dan juga menyuntik semangat lagi ya untuk orang-orang Banten berprestasi lebih baik lagi. Dan selanjutnya Kak Dery, kita akan simak dan dengarkan bersama sambutan mewakili pejabat Gubernur Banten dari Pemprov Banten kepada Bapak Dr. Andes Agus Setiawan selaku Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov Banten. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, para hadirin, sebelumnya perlu kami sampaikan permohonan maaf penjabat Gubernur Banten Bapak Dr. Al-Mukhtabar karena adanya agenda yang lain, acara yang lain. Hari ini kebetulan Bapak pejabat gubernur diundang ke Istana Negara, Bapak. Jadi beliau belum bisa bersilaturahmi bersama kita di forum ini. Beliau menitipkan salam buat Bapak Ibu semua dan permohonan maaf beliau atas ketidakhadirannya. Beliau tadi mendisposisikan kepada kami Muhammad Agus Setiawan selaku staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Selanjutnya juga dari penjabat sekretaris daerah tadi juga belum bisa bersilaturahmi bersama kita semua. Ibu Virgo, penjabat sekretaris daerah, kebetulan hari ini sedang ke Jambi dalam rangka seleksi tilawatul Quran dan hadis tingkat nasional. Kebetulan beliau baru ke Jambi dan beliau mendisposisikan juga kepada kami untuk mewakili salam hormat buat Bapak Ibu semua dan permohonan maaf dari Ibu penjabat sekda. Untuk itu perkenankan kami untuk menyampaikan arahan tertulis dari penjabat Gubernur Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, alhamdulillah hadir Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten Bapak Jazuli, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, alhamdulillah dari Polda dan juga dari Pengadilan Tinggi Banten juga hadir bersama kita. Yang kami hormati Ketua Umum Perkumpulan Urang Banten Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Taufikur Rahman Ruki SH yang akrab kita sapa dengan Ki Empik. Terima kasih Bapak. Ketua Harian Perkumpulan Orang Banten Bapak Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Haji Eden Gunawan yang akrab kita sapa dengan Ki Eden Gunawan, Koordinator Hari Ulang Tahun PUB Banten Ki Hasan Keidu yang telah
melaksanakan atau merancang, mempersiapkan acara ini. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, alhamdulillah hadir langsung, Bapak Mbe, Bapak Propawan, Bapak Anang, Bapak Prof Sibli, Bapak Prof Atta Sulaiman, dan Bapak Ibu semuanya yang dengan tanpa mengurangi rasa hormat tidak kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi dan bermuajajah dengan para sesepuh, para tokoh yang bergabung dalam perkumpulan Urang Banten. Semoga kegiatan ini semakin menguatkan nilai-nilai kebersamaan dalam pembangunan daerah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Pemerintah Provinsi Banten mengucapkan selamat ulang tahun kelima perkumpulan Urang Banten. Semoga nilai-nilai gotong royong senantiasa kita implementasikan dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih dan apresiasi kepada perkumpulan Urang Banten atas penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Semoga memberikan keberkahan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, 23 tahun sebagai daerah otonom provinsi, Banten telah membangun mewakili pemerintahan Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya memohon masukan-masukan dari para sesepuh dan para tokoh pejuang pembentukan Provinsi Banten. Kiranya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten saat ini untuk mencapai kitah perjuangan pembentukan Provinsi Banten. Pemerintah Banten berharap sumbangsih pemikiran, masukan dan aspirasi dari segenap tokoh pembentukan Provinsi Banten dan tokoh masyarakat Banten, khususnya perkumpulan Urang Banten. Bersama-sama pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten kota dapat melahirkan solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik, musyawarah, penyampaian aspirasi, pengawasan dan atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, segenap sesepuh dan tokoh masyarakat Banten kiranya dapat senantiasa menyampaikan berbagai pemikiran, masukan serta berpartisipasi dalam program-program pembangunan daerah, khususnya berkaitan dengan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, program strategis yang perlu menjadi perhatian kita adalah pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam pendidikan yang merupakan program strategis dan berkelanjutan. Pendidikan merupakan sebuah investasi sumber daya manusia yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan juga merupakan salah satu kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
melalui acara hari ini, pemerintah Provinsi Banten berharap sumbangsih dan partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunan daerah. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga upaya yang kita lakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah senantiasa mendapatkan bimbingan, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Agus Setiawan, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Baik. Kami ucapkan selamat datang juga kepada staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Arif Rahman Syah Marbun dalam acara HUT POD ke-5 dan juga HUT Banten ke-23 tahun. Ya, dengan tema hari ini membangun komitmen tinggi menuju masa depan Banten juara, dan ini juga adalah menjadi salah satu tahapan dan persiapan untuk membentuk generasi emas di Provinsi Banten pada tahun 2045 mendatang. Ya, luar biasa. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk PUB dan juga Provinsi Banten yang sudah berusia ke 23 tahun. Selanjutnya, Kimpik, mungkin ada arahan? Bukan arahan, tadi sudah kan. Kalau terlalu banyak pengarah, ini acak-acakan arahnya gitu. Hari ini saya ingin mengarahkan. Engkau temenang ngarahkeun. Coba. Kan kalau kedatangan tamu tidak ditawaran dahar. Benar tuh ya? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman, setelah ini acara kita makan. Tapi sebelumnya untuk saya, kita foto bersama di depan gedung negara. Nah, setelah itu jangan pada pulang. Sandekalah dia membalik, udah dahar lah. Tapi pada hari ini saya ingin memberikan penghormatan dan apresiasi khusus kepada Ki Arif Rahman Syah Marbun, diri Karif. Dia orang ngaran mah Marbun, ngaranna mah make Marbun. Tapi orang nama lain orang Batak, orang Banten dia. Sekarang beliau adalah staf khusus dari pembina utama perguruan orang Banten, yaitu staf khususnya Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden. Insya Allah pada berikutnya wakil presiden dari Banten lagi. Insya Allah. Makasih Karif kehadirannya. Habis ini kita foto bersama teman-teman sekalian yang mewakili institusi. Setelah itu dengan sangat hormat saya meminta teman-teman untuk makan siang, menikmati kuliner khas Banten yang tadi saya bilang saya tidak ingin lagi makan di kaki 5. Saya ingin makan di bintang 5. Semoga juru masaknya sekarang di bawah pimpinan Ade yang nyalon anggota DPD ini, Ade Juliasi. Kalau kira-kira pantas dipilih, kalau tidak dipilih tentuingan karunya. Gitu. Kita foto bersama di depan, kemudian kita makan siang. Ya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih kunjungannya. Semoga barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kempik, dan rangkaian demi rangkaian sudah kita selesaikan dengan baik Kak Dery. Betul sekali. Ya, untuk itu kepada Bapak Ibu para tamu undangan untuk berfoto bersama terlebih dahulu di depan gedung negara. Untuk itu kami silakan diawali oleh Ketua PUB dan juga jajaran, kemudian juga Pemprov Banten beserta jajaran, lalu DPRD Provinsi Banten beserta jajaran dan juga para tamu undangan yang kami hormati lainnya. Betul, dan tadi juga sudah ada unsur dari Kejaksaan Tinggi Banten, kemudian jajaran dari Polda Banten, FSPP Provinsi Banten, dan juga unsur Forkompimda, serta yang baru saja bergabung bersama kita, betul, staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya bahwa ternyata di kancah nasional ini Banten memegang peran yang sangat penting, mulai dari atlet
sampai pejabat negara itu ada orang Bantennya. Betul ya, dan tadi sesuai juga dengan karakteristik Provinsi Banten yang religius, kita juga melahirkan para kori-kori terbaik internasional. Ini asalnya dari Provinsi Banten, Kak Dery. Nah, selain itu juga memang sesuai dengan nilai-nilai kita tadi, kata Teh Dea, Banten juga memiliki seni dan budaya yang juga bersentuhan dengan nilai-nilai religiositas tadi. Baik, silakan setelah berfoto bersama untuk mencicipi kuliner khas Provinsi Banten yang insya Allah tadi sudah disiapkan oleh teman-teman atau saudara-saudara atau bapak-bapak kita dari Perkumpulan Orang Banten. Sekali lagi selamat ulang tahun PUB kelima dan selamat ulang tahun Provinsi Banten ke-23 tahun. Wow, mari membangun komitmen tinggi menuju masa depan Banten juara. Baiklah, kita pamit dulu ya Kak Dery ya. Betul sekali. Ya, saya Dia Lintawengi dari Sultan TV dan Hipapi Indonesia. Dan saya Dery Obong dari Hipapi Indonesia. Pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat siang. Terima kasih. Langsung.